Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa naskuruhu ala kulli nikmatillah. Wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi hadits qudsi, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau Nabi ala mautu babun wa kullu nasu dakhilun, maka idan akhiru zikrul maut. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang beriman, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur ini pantas kita ucapkan, pantas kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oleh karena terlalu banyak nikmat dan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan seluruhnya nikmat dan fasilitas itu gratis, cuma-cuma, tidak dipungut pajaknya, artinya tidak bayar pagunya. Selawat serta salam semoga tak terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliau telah menyebarkan ajaran agama Islam ini sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kita umatnya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang terhormat Ayahanda Kepala Desa Tabungan Timur atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Pemandu Acara atau MC, saya hormati Ibu Pembaca ayat suci Al-Quran, saya hormati Bapak Pemberi Sambutan Keluarga, yang saya hormati kepala dusun yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Roy sebagai sekretaris desa ya di BPD di Kecamatan Tabungan Timur. Yang saya hormati para alim ulama, guru-guru saya dari Tuan Imam Ilyas Al-Adha di Kasisi, dan saya banggakan sahabat saya, senior saya, Bapak Tuan Hakim, juga sebagai pendakwah ceramah, hadir bersama kita di pagi ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, jajaran pendidikan, tokoh pemuda dan pemudi. Saya hormati bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, calon haji, calon haja. Dan insya Allah kita semua yang belum haji termasuk di calon haji itu, amin. Amin. Nanti di pulau butuh doa. Saya hormati hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu atau orang per orang sesuai identitas, pangkat, jabatan, bahkan pekerjaan pokok. Semoga yang tidak sempat saya hormati insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lebih khusus keluarga yang berduka, semoga diberikan oleh Allah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi pergiliran ujian Allah. Kita hanya diuji oleh Allah Pak Bu ya, setelah kita lulus ujian, insya Allah iman kita lebih meningkat. Dan semoga almarhum ya, yang sudah mendapatkan SK Mutasiah, almarhum ini Pak Bu sudah mendapatkan SK Mutasiah. Tapi SK Mutasiah beliau bukan artinya pindah dari sekolah satu menuju sekolah yang lain. SK Mutasiah beliau pindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Sekarang beliau sudah berumur 40 hari di sana di alam barzakh ya. Insya Allah beliau ditempatkan oleh Allah di tempat yang diridainya, amin. Amin. Kenapa saya menyebut tempat yang diridai oleh Allah? Karena di sana hanya ada dua tempat, kalau bukan surga neraka. Dan kita tidak bisa menentukan harus bertempat di mana kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk materi ya, saya memohon maaf, seribu maaf
Kenapa? Karena saya berdiri untuk melangkah hati Allah timau jamaat tuan hakim, tuan imam, jamaat tiba hati mau melangkah di bawah atau hati melahir di bawah supaya cocok ya. Jadi ini bukan artinya permintaan saya harus berdiri di atas dan bukan seperti Allah melangkah, tidak. Semuanya kita sama, cuma di sini Allah cocok berdiri ya. Dan tadi saya itu ditelepon, mohon maaf kalau telepon latihan. Kebetulan saya baru habis mandi tadi, sementara kopaknya memakai ini ya. Saya jawab sepintas, tonton tipe Ustaz Tomarisa. Saya langsung jawab begitu, sudah selesai saya. Kulatih HP, maka dua dia. Tonton tipe Ustaz perjalanan mana nama itu. Lalu di sopan pun dia telepon ulang. Tonton posisi Pak Ustaz iya. Pemawatnya mana nama itu mah mau boyong aja dia ni on tu rumah dia. Nanti nomor dia ibu nomor itu aja pun nomor HP. Dia pikir saya perjalanan saya dari Malaysia tidak. Oh mau beli mau beli mai. Kan mati. Jadi hati lo ganggu kalau kali mak untuk sakit kan malah bingung pak tahu mungkin anak naik. Padahal aku untuk menu website. Jadi saya memohon maaf pada orang itu latihan dia mau ditelepon ya ibu kalau tahu dibitaat. Jadi mak 7 hari wajah ya kan 7 hari lalu ya ini almarhum meninggal kan wajah terletak dia. Kalau sekarang 40 hari wajah. Saya insya Allah memohon kepada jamaah mungkin tidak pesan-pesannya ya. Nah, tapi insya Allah juga materinya juga insya Allah berbeda. Saya akan begitu karena ini Allah luas ya, ilmunya Allah itu luas. Kecuali kita tidak mau mengkaji, tapi sesuai kajian kita ya. Makanya tadi saya hanya membacakan tadi di mukadimah saya tidak ambil dari Al-Quran ya. Dari firman Allah dalam hadis qudsi ya. Bunyinya hablum minallah wa hablum minannas. Di pokok data pate itu bisa lagi ya. Mau bisa laku itu karena kita ini sudah melalui 2 hari raya ya. Sudah melalui 2 hari raya dan sebentar kita akan masuk tahun baru. Mungkin Rabu sudah tahun baru ya. Karena saya sudah ada undangan malam Rabu itu untuk menyambut tahun baru itu di Loter di Balahu. Nah, itu. Oleh karena itu saya ambil hablunallah wa hablun minannas. Apa artinya Ustaz? Perbaiki hubungan kepada Allah dan perbaiki hubungan sesama manusia. Ini yang penting Pak. Demi menjaga kesucian-kesucian kita sudah menyelesaikan 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri itu kita kembali kepada kesucian. Ya. Idul Adha kita mengorbankan sifat-sifat kehewanan di dalam diri kita itu korban ya. Korban itu secara simbolis itu hewan. Tapi wajah tamu letak korban saya niatkan untuk korban latihan itu untuk menghilangkan sifat-sifat kehewanan di dalam diri saya. Itu korban. Bila daging ini waktu beliau itu pulau takwa minggu. Nah, itu ketakwaan dari kamu itulah yang akan sampai kepada Allah. Oleh karena itu hablum minallah hablum minannas, perbaikilah hubungan kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama manusia demi menjaga kesucian. Lalu diawali dari mana Ustaz? Saya awali dari hablum minannas, perbaiki hubungan sesama manusia. Ini penting sekali Pak Bu, penting. Perbaiki hubungan sesama manusia. Gimana caranya? Gampang saja. Kita di setiap berdoa, di akhir-akhir doa kita, selalu kita berdoa dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan begitu kan? Setiap di akhir doa kita selalu mendoakan, ya Allah, berilah aku kebahagiaan di dunia dan berilah aku kebahagiaan di akhirat. Dan lindungilah dari api neraka. Itu tujuan manusia Pak. Ditanya manusia ini yang nongkrong di atas bumi Allah ini, tidak ada yang mau susah di dunia ini, maunya bahagia.
Nah, gimana caranya kita supaya bahagia di atas dunia? Satu resepnya. Apa itu? Perbaiki hubungan sesama manusia. Apa yang perlu kita amalkan? Itu yang penting. Yang perlu kita amalkan, ada seorang kiai, guru besar. Dia mempunyai santri ya. Banyak santrinya, tapi ada satu yang selalu diperhatikan oleh Bapak Kiai. Di kalangan santri yang lain ngiri, ya. Masa cuma satu ini, cuma dia ini yang selalu diperhatikan oleh Pak Kiai. Kemudian mereka menghadap sama Pak Kiai, kenapa Pak Kiai selalu diperhatikan yang satu orang itu, yang dia itu. Kita ini kan juga sama-sama muridnya Pak Kiai, iya. Tapi dia lebih hebat dari kalian. Apa buktinya? Besok buktinya. Tiba di waktu besok, Pak Kiai menyuruh mereka untuk pergi ke pasar. Kalian pergi ke pasar cari daging yang paling baik. Semua menebar di pasar itu cari daging yang paling baik. Nah, setelah tiba, disuruh lagi ke pasar cari daging yang paling selek. Tak perlu daging mana itu tinggal di tempatan deh. Sudah, tidak lama mereka kembali. Taruh nama masing-masing supaya tidak tertukar. Setelah diperiksa oleh Pak Kiai, singkatnya didapatinya oleh si Fulan yang selalu dia perhatikan ini, dia pilih hanya satu macam. Apa itu? Lidah. Ditanya oleh Pak Kiai, saya kan 2 kali menyuruh ya. Kenapa? Kamu cuma beli satu macam? Hanya lidah. Oh, alasan saya begini Pak Kiai. Karena kalau baik yang diucapkan oleh lidah saya, maka baiklah seluruh tubuh saya. Tapi kalau jelek yang diucapkan oleh lidah saya, maka jeleklah seluruh tubuh saya. Itu yang perlu kita amalkan supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Jagalah yang diucapkan oleh lidah. Kemudian Pak Kiai memberikan ujian. Ada 4 pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Kiai kepada para santrinya. Yang pertama ditanyakan oleh Pak Kiai, apa yang paling jauh? Santrinya tidak bisa jawab. Kemudian apa yang paling dekat? Juga tidak terjawab. Ini saya ambil sikat-sikat ya, karena ini sebentar kita ada doa arwah ya. Jadi target latihan biar 40 menit ya. Makanya amanat dia wewe saja, tidak dia potong kalau kata lain ini. Yang ketiga, apa yang paling berat? Yang keempat, apa yang paling ringan? Semua pertanyaan itu tidak terjawab dari santrinya Pak Kiai. Lalu Pak Kiai menjelaskan, dan santrinya juga memohon kepada Pak Kiai, tolong dijelaskan Pak Kiai supaya kami lebih paham. Dijelaskan. Apa yang paling jauh itu? Yang paling jauh itu adalah waktu kemarin. Ulah minggu itu Pak. Ada yang paling jauh, tapi yang kemarin itu yang paling jauh. Bagaimana jauhnya Mekah, walaupun kita jalan kaki, niat kita baik, pasti kita akan sampai ke Mekah. Tapi jauhnya yang kemarin tidak pernah ketemu. Tidak pernah. Kenapa dikatakan oleh Pak Kiai yang jauh adalah waktu yang kemarin? Karena tidak pernah lagi ketemu dengan kita. Kemarin kan hari Sabtu ya, betul. Kan masih ada hari Sabtu berikut, betul. Tapi hari Sabtu kemarin tidak sama dengan hari Sabtu berikut. Kenapa? Karena hari Sabtu kemarin ya, kita tidak sempat melakukan kebaikan. Ya sempat untuk piau itu. Tuh hari Sabtu kemarin deh. Hari Sabtu berikut kita sempat rota dia lohor, di asar, maghrib, isya, subuh. Dia sama kan? Berarti hari Sabtu kemarin yang sudah terlewat itu kosong. Itu sampai di hadapan Allah tetap kosong. Makanya Pak Kiai bilang, waktu yang paling jauh adalah waktu yang kemarin, karena kita tidak sempat melakukan kebaikan. Makanya ada ungkapan begini, kehidupan kita di dunia ini hanya 3 hari ya. Kemarin, ini hari, besok. Yang kemarin sudah dilewati, yang besok belum pasti, yang ini hari masih dinikmati. Nah, yang dinikmati inilah yang terbaik buat kita. Dan di sini letak kebahagiaan kita. Pada saat ini, pada detik ini, disinilah letak kebahagiaan kita. Jangan menunggu besok atau sebentar. Kenapa? Belum tentu kita bahagia sebentar. Tapi di saat ini, di detik ini, inilah kebahagiaan buat kita. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku beserta kamu di mana kamu berada.
Berarti kalau di tempat ini Allah beserta kita, kita juga beserta Allah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Karena itu jangan mengingat-ingat yang kemarin, dan juga jangan mengingat-ingat yang besok. Karena yang kemarin sudah dilewati, yang besok belum pasti. Yang sekarang masih dinikmati, inilah yang harus kita nikmati sebaik-baiknya. Nah, itu yang paling jauh. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang paling dekat? Yang paling dekat itu, ada yang tahu? Yang paling dekat adalah kematian. Nah, kematian ini Pak Bu datanya dengan tiba-tiba, ya. Di desa saya di Pindalenga, Kecamatan Dungalio, dari hari Jumat sampai hari Jumat kemarin 5 orang yang meninggal. Dari hari Jumat sampai hari Jumat kemarin 5 orang yang meninggal. Inilah kematian Pak. Jadi yang paling dekat itu adalah kematian, dan tidak memilih siapapun. Dari Bapak Presiden sampai kepala dusun petani, dari kiai sampai ustadz petani Pak, tidak pilih siapapun. Oleh karena itu, karena kematian datangnya dengan tiba-tiba, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian ini, dan jangan takut dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu kita hanya mau lewat, numpang lewat dari kematian itu. Numpang lewat, al-mautu babun, al-mautu pate babun pintu. Kita hanya numpang lewat dari situ, dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Baik. Lewat al-mautu babun. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang paling berat? Kalau mau buat atau tumulati Pak. Yang paling berat itu kata Pak Kiai adalah menjaga amanah. Menjaga amanah, oi mau buat Pak. Dari tibate mau buat. Lari EPPD berat. Lari Tuan Imam berat. Lari Tuan Hakim berat. Lari Ustadz berat. Lari kepala desa berat, lari bupati, gubernur, lari presiden, mau itu amanah ini Pak. Dan yang paling berat ini adalah amanah Allah. Amanah tilo ya Pak, paling mau ya. Seluruh amanah-amanah di dunia ini ya, mungkin saya anggap ringan. Nah, tapi amanah yang paling berat itu adalah amanatnya Allah. Kalau di dalam syariat terlalu banyak perintah syariat ya. Kini salat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji ke Baitullah, ya kan? Banyak perintahnya kalau di dalam syariat ya. Seperti ulat tabiya walau atau syariat itu ya. Akimi salata itu amanah Allah ya. Akimi salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Fatihullah tabiyah, karena tabiyah itu mencegah perbuatan kamu dari keji dan munkar satu. Perintah lagi di ayat lain, aqimi salata li dzikri. Dirikan sholat demi mengingat aku, kata Allah. Hati-hati di sini Pak ya. Di sini ada, jangan sampai kita salah paham. Salah paham orang Ustaz. Karena kita menemukan kan aqimi salata li dzikri. Dirikan sholat demi mengingat aku. Lalu di ayat lain kita temukan ya, fawailul lil musallin. Cilakalah orang sholat. Depok jauh paham tepat. Bondila mau berhenti tembak dia. Ya, bondiam pio pahamu mau berhenti tembak dia. Bila dan ayat itu akhirnya salatan di zikri. Popotibla tadi apa enak orang di ayat lain menunjukkan fawailul lil musallin, cilakalah orang sholat. Di petang ya mana itu petang. Dan ada itu mau main paham di luar kan. Jiwa jam tadi aku mau dulu untuk petang aku tim tadi ayat kan. Kenapa sampai tabrakan begini ini ayat? Itu lebih mendalami pemahaman kita supaya kita lebih paham kepada Allah ini. Ya, syariat hakikat ma'rifat, di atasnya ada awaludini ma'rifatullah. Ya. Awal-awal agama itu mengenal wajah Allah, mengenal wajah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena perintah di sini aqimi salata li dzikri. Popotihullah tabiyah kok bola. Jelas Pak, jelas sekali ini ayat. Dirikan sholat demi mengingat aku. Artinya
begini, saya berikan contoh dulu. Saya bisa ingat Pak Roy. Saya di mana-mana bisa ingat Pak Roy. Kenapa? Karena sebelumnya Pak Roy saya sudah kenal. Coba. Nah, jadi potensi pikiran. Tebor poela politik. Coba kita mau ingat-ingat orang yang belum kita kenal. Boleh? Tidak boleh Pak ya. Saya ingat Pak Roy karena saya sudah kenal Pak Roy. Sampai itu di mana-mana saya ceramah, saya ingat Pak Roy itu kalau ada Pak Roy dia begini. Kenapa saya bisa ingat? Karena saya sebelumnya memang sudah kenal. Oleh karena itu awal ini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal wajah Tuhan, wajah Allah, supaya kita berdiri diperintahkan oleh Allah aqim salat al-dzikri. Kita mengingat Allah, kita tahu betul yang kita ingat itu. Jadi itu Pak, supaya kita waktu supaya begitu kita mendirikan sholat diperintahkan oleh Allah aqim salat al-dzikri. Popotullah tadi apa elam olah. Karena kita sudah kenal Tuhan, berarti kita waktu berdiri di dalam sholat betul-betul kita ingat Tuhan, supaya tidak cilaka. Itu patut ayat ya. Dengar pada tidak limit malah pawailul musallin tidak petala orang sholat. Karena dia tidak tahu siapa yang disembah, siapa yang diingat. Oleh karena itu Pak Bu, waduh subhanallah. Sebenarnya sholat itu gampang kalau kita memahami. Dan ingat sholat fardu cuma 5 waktu Pak. Sholat fardu itu hanya 5 waktu, ya. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi banyak sholat-sholat sunnah yang banyak. Kalau cuma yang bomat 7 pahala tuh ya, bomat 7 pahala, wakil tadi yang diparoi, hanya tadi 7 pahala, pengolak pahala, ya kan? Mau pulih tahu itu pahala ini. Patah pahala 7 ya tahu, ya kan? 7 ya, supaya orang bukti ibadatnya orang 7 ya, malam kalau tahu dunia tetap pun kayak ya. Pun berhemat 7 soroga, ibu masuk 5 ada soroga, matanya pernah mono ya. Gitu kan? Iya. Jadi lebih baik kita sholat itu atau semua amal ibadah kita itu kita tujukan kepada Allah. Jangan kita tujukan kepada sesuatu. Hanya sesuatu juga yang kita dapatkan. Banyak sholat-sholat sunnah Pak Bu yang mungkin kita anggap enteng ya. Tapi siapa yang sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh ya, siapa sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, pahalanya Pak dari alam mulut tua-tuanya rumah. Jangan pernah meninggalkan sholat sunnah itu 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh Pak. Walaupun kita bangun jam 11 siang. Ini kita bisa salah. Kumaya deh turu kan? Kita bagi tanpa turu tahun ya. Tapi mau tahun debo ya. Kan? Biasanya orang dia berarti yang luar tak hari kata subuh. Bapak saja anda teh kenapa? Lari-lari kenapa? Wala may lari kata dia mawala. Mata ada itu may pirula ya. Ini buat yang mau petala itu Pak. Pemahaman kurang lalu tidak mau bertanya. Yang penting dia main dohame jam 5 atau jam 4. Mau tunggu ada mau subuh jam 7. Itu tataran. Itu tataran. Tunggu dia mau subuh jam 8. Itu jam mana? Boleh tunggu macam main tunggu jam 1 atau jam 2. Itu macam jam 7 tidak apa-apa. Bikin di air saja. Anda air wudu. Kemudian sholat biasa tidak usah mau bahagia. Jangan. Ya hari buru-buru. Pekerjaan buru-buru itu pekerjaan logis. Biasa-biasa saja, kenapa? Tak perlu ya, tapi ngomong udah bawa ya, udah mau pusing. Ya kan? Tak bola orang dia berani udah bawa tempat tangan lo bilang. Udah mau. Apalagi lo tuh hebat itu mau jikir, lebih gak ada. Lebih gak ada mau jikir le tuh hebat, berarti tuh hebat ya, ya kan? Itu salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Pada alam tuh dia. Kemudian salat jenazah dibeli. Pahala nih. Begitu pahala nih. Salat jenazah itu Pak 2 kirot dia wajat hamalnya Nabi. Siapa yang ikut salat jenazah yang datang melayat, kemudian dia semua dia tugasin itu berarti mulai tolong tadi ngomong dia mali itu menganggap nama ampolo bingung mama amolapu tuh mau ngerti lah. Ya, memang itu kewajiban orang tua kami, tapi wan mau diwakili oleh Tuhan Imam Sallallahu Alaihi dia sudah mau iloi tadi itu, tapi sholat dia mari wakili.
takbir begitu takbir jenazah tidak bisa diwakilkan itu Pak. Ya, harus kita berdiri sholat jenazah. Walau susah Pak, bawa 4 takbir, dah, tanpa ruku dan sujud. Bawa 4 takbir lebih dari pahala dia 2 kira. Ini tuh sahabat ya Rasulullah 2 kira itu seperti apa? Seperti 2 gunung Uhud. Model gunung Uhud perlu, sedangkan main itu mana ada taman oleh tanah suci. Bagaimana besarnya gunung Uhud? Oh Ustaz, baru luasnya saja 8 kilo, ketinggian 1.700 meter, 1 gunung. Hilo ya 2 gunung Pak, luar biasa. Dalam gunung Uhud perlu, 1 gunung Uhud itu 8 kilo luasnya, tingginya 1.700 meter. Ya kalau perhidatan dunia menghidap aku. Mati tinggal minta dia mayat pertama penghilangan dunia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, diiyakan oleh Allah karena penghilangan dunia itu ya pahalanya oke. Pertama itu 200 toh. 1 kali sholat 2 gunung Uhud. Kalau mas 10 kali sholat nama 20 gunung. 20 gunung kali 8 kilo. Kali-kali apa ulatnya? Kalau 10 gunung itu ada 80 kilo, berarti dari Montok Kota dari Mao Bongonol. Otomatis kilo 80. Waduh tua deh Pak. Makanya dia mau pidato dunia mau total alam. Kulo mah dia malah tetep mah. Walau mah era itu masa boleh hadiah dia putih mutabiat sunan 2 rakaat putih pahala 5 dan alam mulut tua gitu mah. Dan rumah masyarakat itu, di rumah masyarakat itu untuk dalam ada berarti dia malah ketemu janji Allah ini. Nanti di hadapan Allah itu janji itu. Itu loh itu, putih mutab jamai. Dia mau susah 4 takbir tanpa ruku dan sujud. Allahu Akbar. Fatihah wi, ya Fatihah. Oh Allah lapori. Boleh takbir kedua Allahu Akbar. Kamu salawati oleh Nabi. Takbir ketiga. Allahu Akbar waduh. Takbir keempat di imam salat. Ustaz bukan persoalan itu. Niat utara yang utama di kota lagi. Oh, buat itu persoalan. Itu latihan. Kalau seorang bapak sudah meninggal, tanggung jawab mayat. Seorang ibu yang sudah meninggal, namanya juga debo mayat. No pogolaga mo na ulaya mo po dia tira mo ta mo tabya may yeti. Mama yeti dulu mo ito. No pogolaga no ulaya uwa. Po dia tira mo na iba mo tabya may yeti karena Allah. Di bolo ko mo may wate ito hobi mo tabya may yeti pa. Wate mo lawan te patay ko nga berarti mo tabya may yeti. Wate kan tahu tabya biasanya setiap jalan saya tahu tabya. Jadi mama di belahaya kan tadi. Humaya uti dia tala baru kemana pelan-pelan udah minta tali tadi. Karena waktu mau tadi mau tuangam tadi mau di atas tali humaya baru kamu mulai niat tidak usah boleh betul mulai terlalu itu yang penting tadi mau tadi mayat ya Allah. Mau dulu oleh imam mau dulu di apa di patih kuliah mali imam. Mati imam tuh patih. Di kota salawat kuliah tadi imam. Ya tambah 2 kuliah imam. Kuliah imam ngani. Ya penting itu mah tolong kasih itu. Tetap di akhirnya dia 2 kira. Oh dia lebih imam nggak ada. Itu permintaan imam salah ada hati. Itu permintaan itu. Memimpin jamaah betul alam betul dia total betul. Adik. Kamu total dia waktu dia harap dia kapan betul minta imam mau salah hati. Pun dia ilmu itu. 5 hati tak betul kalau tamu kita ada ya. Tapi pada kita ada yang betul mampu kita nafas betul tidak imam salah hati ya. Makanya boleh milih wae problem ini kudu nama hati. Lewat dua latihan kok dia. Latihan apa terima. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati. Pertanyaan kau mulai nanti ya. Ketiga. Paling mana itu latihan di mata. Pertanyaan yang berikut apa yang paling ringan? Jadi ketika itu amanah, yang paling mau itu amanah loh. Makilah terangannya melati apa mau gini dia karena saya ingat tidak ngomong apa kata. Yang keempat ya dan terakhir itu terakhir pertanyaan apa yang paling ringan dari kitab Pragmatik Penmotwelti.
Yang paling ringan itu adalah, mohon maaf seribu maaf, adalah membohongi orang. Menghibur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di Nabi Ibrahim pada waktu itu, pada waktu didatangi oleh oleh manusia yang sudah dia meminta, artinya begini, mau katakan itu terkuat itu. Toh kita ni, ya Ibrahim, Nabi Ibrahim, ia berarti halilullah, tak ada toli anu ayah karena lo kalau tali Ismail, patah 75 orang, berarti mana dia sikisala ni, dia bela maaf puluh orang itu tahu ayah, berarti bantu orang ayah, berarti laksana lo sidang, jangan kan pemain desa roka, apa yang boleh dilakukan main nawa karena aja soal teh, pilih Nabi Ibrahim wala, dia mari kalau tahu ayah waute, ini mana dia mari kalau tahu ayah. Wabotnya tidak memulai 1000 tahun ke dunia. Wal Nabi Ibrahim tidak memulai 1000 tahun begitu. Wow, lo ibu lo pooluh. Kali-kali apa itu Pak? Di Nabi Ibrahim itu hidup 1000 tahun di atas dunia. Lo ibu lo pooluh dia mali mau tahu lo Boti alado, umur 50, ibu lo mau lo pulau lo. Tapi kira-kira mana mau tahu bahwa ya itu mau mulai pulau umur Pak. Uli Nabi Ibrahim tidak merasa 1000 tahun mau pulau pulau dia mana mau tahu bahwa ya orang tak umur 50 ibu mau pulau lo mau tahu bahwa dia. Makanya yang paling ringan itu adalah membohongi orang. Membohongi orang itu loh. Contoh lewat yang belum terpari belum tipe 1 juta. Oh ya kalau ono duit para ini. Tapi di dalam hati saya, belum tahu ini dia beria. Malu unsur kebohongan kan? Maaf. Rezeki kita waktu tahu pernah wali pak ya. Seperti itu mah itu, naik perolon, pehuma. Soalnya kan dia lalu mau menanti rezeki. Tapi harus itu. Itu pada kalau ayat Al-Qur'ani, setelah kamu menyembah kepada Tuhanmu, bertobatlah di atas bumi Allah, cari karunia Tuhanmu. Wailah ya Pak karunia ya. Pada awalnya itu tahu walaupun untuk walaupun untuk Muhammad, walaupun untuk laki Pak. Dari jikit, walaupun untuk walaupun untuk Muhammad, walaupun untuk laki, walaupun untuk Ustaz. Saya duduk sendirian di sini, datang seseorang yang saya tidak kenal. Ustaz, ya, timaan apa beras 5 kilo Ustaz. Apa yang pakai bubur wala Ustaz tak? Begitu lah mana itu beras, mandi apa itu? Itu untuk itu boleh menghulu-hulu atlet, tapi kalau tak mencintai sesuatu dan kita tidak kenal itu. Mau pilih melatih apa oleh dia Pak? Dia pun akal itu buat. Menghulu atau untuk ayat itu tinggal, mati lebih. Karena mau datang itu Pak, sekali-sekali. DPN tak mau, tahu. Kalau dia ambil hinanya lo tahu itu, memang DPN itu adalah sesuatu. Tiga belum apa kata itu gue jawab pula tahu. Mati lebih itu pula tahu itu mati lebih Pak karena mau datang. Bolu nomor 2 bukti Monte Muhammad. Itu mantap. Tidak pernah putus, ya. Itu jika mentor Nabi besar nama selesai tidak pernah putus. Setiap saat, setiap waktu ada kecuali kita tidak kerja, ya. Oleh karena itu rezeki Monte Muhammad harus supaya tak pululah, ya. Pemulur lamping, pemulur bintang, pemulur bongong, pemulur kasumi, pemulur apa? Pokoknya kerja. Makanya saya pesan Bapak Ibu, walau hemok kalanya, walau main belakang, jangan pernah mengeluh. Kalau kita sudah keringat, jangan mengeluh. Sudah dari situlah rezeki Pak. Dari keringat itu rezeki mentor Nabi itu deh humene topung lato. Walau mapiloh hetau lato itu yang kalanya berarti mana bidu rezeki, ya. Berarti anak aja dalam hitolit yang peulah. Ini berarti mau hel. Jadi untuk hebat juga ya. Apa? Tidak dia dapat jatingan coba. Ilat mah harus 1 meter jauh lato berarti ini mau jadi dikit. Macam mengawal mau bolang karaya atau tiap cara main lata. Itu mau jadi dikit mama sampai pom. Sumber rezeki itu dari keringat kita itu. Itu Monte Muhammad tidak pernah putus itu. Mau jangan otoriti ya. Jangan otoriti Pak untuk mulai itu untuk latih. Kalau itu mau latih seperti bisa latih mau latih itu dia mau hibur. Utar jika mau latih kotak lama kotak lama tahu itu mau latih boleh hibur lain tak.
Boleh sapi jangan mau dapat dia pernah. Boleh dia tahu sapi teh, orang tahu sapi ada terlihat tahu itu cara balati ya. Bisa tinggal di wah usah dia naik cara mami itu. Kan tahu sapi ada terlihat. Pokoknya tumpukan itu lu sapi bilang berangan. Boleh dia 5 tanggung lo tahu tiba lo berak pergi bicara tiba dia tutup sih. Boleh dia 5 tanggung lo tahu bisa. La ilaha illallah. Itu kebohongan itu. Potak kurang apa? Malu takungan itu malu belum tahu dari pari aja 1 juta. Malu tahu lagi apa? Pun sudah malu tutup aja makanan. Pertanyaan saya, apakah ini halal atau haram? Ini pertanyaan. Halal atau haram? Kalau bila halal syariat halal. Kalau bila halal hakikat haram. Subuhan. Terus subuhan. Nunggulah halale ko wanto he haram nungol ko hasilo ilaka. Orang wali tidak mau makan ikan yang dipancing. Dengar. Kalau kan banyak orang wali ya, cuma boleh masuk untuk pelabuhan dulu talmate tamero tailayat. Muda tem di panggola tem lata di bulu. Patati muda tem muda tailayat atau pede. Wah ini bukan tenang. Orang-orang wali Pak. Udah nanti boleh lagi wali, satu-satunya tidak mau makan ikan yang dipancing. Kalau tidak ida-ida dia alam. Ini mana ini tahu kan? Mata pancingkan kita taruh umpan, kita buang di air, ditemukan oleh ikan. Ikan tidak mau tahu ini yang mana ada mata pancing. Pokoknya ini makanan samar sah. Mami itu dulu opunula, orang wali tidak mau makan itu. Dia mau tahu nggak punah ida-ida nomor, karena opunah mau hasil ilakan itu. Kan? Mata pancing dili tuan atau umpan, patak lima itu dia taruh, dia ngakali begitu. Ngakali itu perlu lah. Kita pengailan mana dulu, padu pengailan tadi. Pengailan dia mana? Pertanyaan hati ya. Ulu wali hadir ya, ada orang wali di sini. Tidak ada tak? Ini petayu wilayah. Ulu kan orang wilayah ada orang wali tak boleh ada nantinya mengalah wilayah. Ada. Orang wali itu betul-betul apa? Itu betul-betul terbang-terbang. Bagaimana tinggal terbang-terbang karena ahli ibadah. Ahli ibadah tinggal terbang-terbang. Sampai lagi orang wali itu Pak. Ya. Motat lo nggak aja tak motat itu main pada lipa itu itu. Pusat di tata tema itu motat terus tarik tahu tanah. Maka ibadah itu lo banyak di boponggo. Oh lo tak motat dia ibadah itu boponggo. Dia ibadah itu ya itu. Dan ibadah itu cuma orang wali. Oleh karena itu orang wali tidak mau makan orang ikan yang dipancing karena hasil lo kebohongan. Nah itu makanya umuntrat itu pelah ya apa pelah ya umuntrat. Kalau lo itu tahu juga kan umuntrat nabi itu mau kerja udah bentuk udah apa segalanya mau kumulor balik. Nah itu rezeki memang mas main tiap pernah berhenti itu ya sudah. Setelah itu diumumkan yang lulus semua. Setelah pertanyaan yang 4 itu dari Pak Kiai, lulus semua. Malah lulus mutapabu, yang satu orang yang tidak keluar ijazah. Yang satu yang selalu diperhatikan tidak keluar. Allah, kenapa aku ini tidak lulus? Padahal kita paling utama tadi yang lulus. Jadi kau mengalahkan itu. Karena dia tidak memegang ijazah, ya. Satu hari dia masuk ke ruangannya Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Uti mau ya. Buat jadi bagian apa? Kan sudah lulus semua teman saya, sahabat saya. Iya. Lalu kenapa saya tidak lulus? Lulus. Kenapa kau tidak lulus? Tapi saya tidak pegang ijazah. Ada ijazah mah. Tapi kamu masih ada satu syarat untuk saya ujikan sahabat kamu. Oh, apa itu ya Rasul? Apa itu yang Pak Kiai? Kamu sekarang keluar untuk cari makhluk yang paling terjelek. Untuk ujian ada pembunuhan maling dia. Jika dia dulu hadiah oleh, tapi tolong carikan dulu makhluk yang paling terjelek. Oh, wali gampang Pak Kiai itu nah. Dia pergi, dia jalan hati, busuk jauh-jauhnya malam ada berpuluh-puluh kilo dia berjalan cari makhluk yang paling terjelek. Kemudian dia menemukan seseorang, dia mau kejelekan mungkin tok lantot tok, waktu dah CS seperti diduta boleh kejelekan mata tali lo tak boleh. Oleh santri ini sudah cepat sekali kita dapat makhluk yang terjelek ini mata tali kita mulai teman dulu tadi Pak ya. Tapi begitu dia memutuskan membawa orang ini ke Pak Kiai, dalam hatinya berkata, apakah dia yang terbaik?
Apa dia yang terjelek? Dia berpikir begini, walaupun dia jelek, tapi Allah memberikan kebaikan di waktu dia menghembuskan nafas terakhir. Allah memberikan kebaikan untuk dia, pasti dia baik. Aku ini walaupun dianggap baik, tapi di penghujung nafasku Allah memberikan kejelekan atau keburukan, pasti aku yang jelek. Tidak jadi. Di polong mata, di polong tahu, di mana apa? Dia jalan lagi. Dia temukan seekor anjing yang paling jelek. Kan Pak Kiai bilang makhluk ya. Berarti tidak tertentu makhluk apapun boleh saya bawa. Dia putuskan anjing itu yang harus dia bawa karena memang mau boleh kalah. Sudah jelek sekali. Tapi waktu dia mau bawa anjing itu dia teringat surat Al-Kahfi. Ya. Ada 7 pemuda 8 dengan anjingnya masuk surga. Jangan-jangan aku latih masuk surga. Jadi saya lihat ya. Menurut hakikat dia itu dia. Nah, bukan anjing timur tapi masuk surga ya. Karena di dalam diri ini ada anjing, ya. Kalau mukminun apa itulah kalau kafirun baitul setan. Jadi hale botian mau piyo benelo. Ya. Wanu hale botian mau melihat itu benelo aku. Itu masalah hakikat itu. Ya. Jangan-jangan anjing ini sudah jadi. Dia kembali ke Pak Kiai. Dia tanyakan Pak Kiai. Dia bilang kan mulai itu putri Pak Kiai makhluk polos supaya tadu-tadu monloh. Dia balik ke Pak Kiai, dia masuk ke ruangannya Pak Kiai, memberi salam, assalamualaikum Pak Kiai, mau ingat main malah takut. Alhamdulillah mau Pak Kiai. Dia jawab sudah ada. Mana? Ada Pak Kiai dulu Pak Kiai. Mana itu makhluk yang terjelek? Mana? Setelah makhluk atau taruhan, dia sudah didesak oleh Pak Kiai. Mana makhluk yang terjelek? Makhluk yang terjelek itu Pak Kiai adalah saya. Itu mau yang dipakai. Dia lah lalu boleh. Apa artinya Ustaz? Artinya, jangan pernah mencari-cari kejelekan orang lain. Carilah kejelekan pada diri sendiri. Jangan pernah memfitnah orang lain, ya. Jangan pernah memburuk-burukkan orang lain. Jangan pernah memfitnah orang lain. Jangan pernah membuka aibnya orang. Kita mau aib kita ditutupi oleh Allah, tutupilah aibnya orang. Inilah hablum minan nas. Ini maksud hablum minan nas. Memperbaiki apa yang diucapkan oleh lidah, ya. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Carilah kesalahan pada diri sendiri. Jangan pernah memburuk-burukkan. Kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kita ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Kita tidak mau dipandang enteng orang, jangan pandang enteng sama orang lain. Ini tujuan hablum minan nas. Ya, sudah. Enggak tuh bisa lah tuh, mau sampai apa tuh? Dong hablum minan nas. Mari kalau sampai dalam bapak kemana hablum minan nas itu yang nama tidak awak. Pertama beda itu mengaruh ya. Anu mana kata-kata? Anu malay pato ti malay sadia wate mo kay alu dia puluh orang kata wate puluh yang nani boleh jauh naga tahu puluh kalau magmula tahu itu boleh kan gimana di tengah mana di tengah kalau mana di tengah tahu lalu itu patah sadia mona dapat tahu itu wate mo kay karena kan ya kalau daripada tiap muhir kita puluh jauh dari wate itu loh pada dia hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Hablum minallah, perbaikilah hubungan kepada Allah, ingin mau baik di akhirat. Tadi kita mencari kebaikan di dunia. Mohon maaf putih wajar ini betul datang salah pate karena tohui mau datang pate di salah ya. Bapak tahu ti pate memang hal yang biasa untuk rado. Bahwa usah dianto, di paroti, bahwa usah dianto menghadapi Allah kematian. Ini salah satunya mati. Kalau hilang dari Al-Quran kita tulisan dan kita berarti ya mau pernah beli makanan tema. Saya tahu semua materi di tabung timur ini saya tahu materi karena adanya ini di Paroi ya. Tapi saya imani itu. Nah, mudah-mudahan Paroi tetap dapat yang artinya tetap merubah. Yang saya usahakan ini saya berusaha begitu. Ya. Hablum minallah, perbaikilah hubungan kepada Allah. Ini gampang ya. Kenapa? Karena hanya satu. Ya, yang kita hubungi ini kan cuma satu. Kalau hablum minan nas, dia bilang kalau buat tiba itu teh.
Kita berusaha harus damai berarti itu hibur amat itu orang. Hah? Dari mati berarti balik itu poten. Belum yang di luar sana di banyak sekali manusia. Makanya untuk memperbaiki hubungan kepada manusia itu mau tampil kerja. Kalau hubungan kepada Allah gampang. Kenapa? Kan hanya satu yang kita hubungi. Lalu sudah diberikan alamatnya. Alamatnya Allah kita sudah tahu. Lalu cara-cara untuk berhubungan dengan dia sudah ada semua. Untuk apa lagi? Yang pertama salat umum ada elihor. Akhirnya salat sama pilih melata yang di. Yang jadi persoalan apa? Baru persoalannya di populer putra teknologi. Apa namanya? Kita belum tahu persis di mana Tuhan ini. Itu di populer putra teknologi. Baik tidak ulama teknologi. Patacar balik kan? Kayaknya pilih melata yang di. Akhirnya salat di dikri. Pokok tilata dia kok elang olah. Ope mau elang dia. Pertama dia elang. Gitu kan? Pertama dia elang. Nah, tahu kok elang dia. Di mana dia? Alamatnya sudah jelas. Ya, memahami itu ya, bahwa makum aina makuntu. Aku beserta kamu di mana kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi buat timah berhubungan lo ya. Apa dia mau kawal itu kamar mau. Bahwa itu popi hubungan manusia, harus ketemu dengan orang-orang itu. Dia mau kalau tahu itu lo tahu bete itu orang manusia itu. Dia malah bahaya istighfar wala tabela. Bawa lo ya, mau hubungi Allah ya kan, mau untuk baik di akhirat, masuk kamar. Diam di kamar, atau sholat di kamar, umpamanya ini sholat, dirikan sholat menyatakan, atau mengingat dia, atau berzikir kepada dia, pada Allah. Kenapa? Wahwa mengaku main aku untuk aku serta kamu di mana kamu berada. Berarti orang orang atau kamar wati yang mendikir berarti sama-sama kompak. Wati orang ya kan? Kamu gampang kira kan? Nah, persoalannya Ustaz, lapatama orang cara menghubungi dia, jikrullah, ya, buat data mikir. Oh itu, tadi aja di patah pola di rumah, pola milatele, patah pola tadi aku matolaran dia wali. Sholat, syariat, hakikat, marifah. Karena syariat bukan hakikat bukan syariat. Kan itu, dia mau hakikat di patah syariat di makhluk. Itu syariat kan kedudukan Adam. Hakikat kedudukan Nabi itu. Marifat kedudukan awal gini marifat dulu. Oleh karena itu kita tetap bersyariat, tapi jangan lupa hakikat. Marifat, ya kan? Marifat itu gampang itu memahami hakikat itu menghubungi Allah, mau itu marifat itu. Ada itu. Cuma karena di beberapa tata badari putih di beberapa tata lanto. Ya. Nah, itu. Perbanyakan bersikir kepada Allah. Bersikir itu pabu kepada memahami apa tuh terima gagal. Walau Allah. Mama orang itu. Mama. Persoalannya orang suara masuk dasar itu ya. Allah. Ini di luar dari syariat ya. Syariat itu kalau terlalu akhirnya salat tadi zikir, akhirnya salat inna salatan kana di pasal lalu kada kerja lalu kerja. Upatulah tabiya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin tabiya rapatan belum bermama tak, ya kan? Memikirnya itu, Patah akhirnya salat tadi zikir, upatulah tabiya kau enak mana? Nah, orang mau zikir itu Allah. Itu maksudnya syariat itu ya. Kalau maksudnya hakikat itu hilangkan bunyi. Tikma itu mau punya Allah ti, mau hilang balik mobil akhirat juga, hilang mobil akhirat ti. Lapak kamu ada orang terus, tapi juga sakaratul maut. Syariat zaman tolak, zaman pengatar, yang pengatar syariat itu zaman tolak syariat. Zaman pengatar karena itu nggak sakaratul maut waktu dulu pak, mau gudang utama waktu dulu mau gudang utama yang dulu apa kalau sekarang ambil waktu dulu. Oleh karena itu mau dikirim mama kamari, tinggi dalam hati ngoh itu, tinggi dalam apa itu ngoh. Harus kita naik, ya naik mau betulang PT, orang mau betulang itu. Waktu lama di kiri ya, nanti kan Allah. Dia, ini dalam hati ngom, napas taruh dengan gandeng yang itu napas turun naik ya, bukan napas keluar masuk, ya. Kalau keluar masuk mau kehidupan jasa ini, kita masuk sekarang mau menuju Adelia, mau menuju Adelia, pakai napas turun naik, bukan yang keluar masuk, turun naik. Ya, turun itu kalau Ustaz, mau betul apa? Ya, kan dua
kehidupan itu ya. Kehidupan jasadi, kehidupan itu harus. Waduh kehidupan jasadi, ya napas masuk keluar. Nabi Adam itu. Waduh itu aman alam panafsah karena dirimu. Baru kamu bisa mengenal Tuhanmu. Nah itu ya. Nah, bagaimana mengenal diri? Dan napas turun naik itu ya. Yang turun naik, yang ke atas, yang naik, iringi dengan huruf Hu. Gampang ini, gampang tidak ada, gampang tidak ada. Jadi bila tiap politik ya, dapat data napas itu mana hemota. Ya, boleh suara ini dulu. Itu bukan latihan sebesar, kamu harus pakai menata suara. Kalau mau pernah menata dia jatuh, ada tiba di patah itu. Oh tadi mana mau tuh menata kita. Dator pasal udah pernah menata, udah hebat belum menata tuh. Dia mama karaja, timu ngoli mama karaja, hilang kok. Karena ya, dia peti poyo. Dawat tak kon-konyo. Dia peti poyo. Poyo itu dia poyo lali, poyo lo napas. Poyo dalam dia itu Pak. Mutu kablaan tamu. Ulo nggak ambil dia rumah mohe Pak. Ya rumah mohe besar dia. Mutu kablaan tamu tuh. Matikan dirimu. Matikan dirimu sebelum dimatikan. Diri yang mungkin salah lepas, bukan matikan jasadmu. Kalau mau matikan jasadmu berarti mau tindakan kok. Patah ni waktu lu mati waktu ibadah dia dah mau tindakan, malah karena mau matikan jasadmu, tapi ini matikan dirimu sebelum mati. Itu. Nah, karena itu hudetator kata Allah lah. Hu ya Allah dan tiba uli Muhammad. Dan tak kabiru Pak ya, kita tak kabiru. Bukan apa tak kita tak kabiru kan mau perkara dulu ya, supaya itu balik akhir salat tali jikir, itu Pak. Cuma apa kalau nanti itu patah orang mulia, di mana dapat ini apa tuh dia mau. Mau minta bola mau. Mari itu Pak. Oke, Mama. Bawa dulu melatih dulu ujian pilatih di bawah. Tadi ya Pak, kulit mau tadi mau terlatih itu mah jikir tadi itu atau dulu itu. Mau mak beto Beto dari Allahu beto kan apa tak kabir itu toh Allahu Akbar. Kalau artinya Allah Maha Besar. Nongala do Allah Maha Besar artinya patai nongala do Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya mari Allah Akbar. Allah Maha Besar toh. Gimana? Tapi nongala do Allahu. Ayo. Oleh karena itu sebelum takbir kita kan niat dulu ya. Lapat kalau niati lapat malu niati, nama mutakabir, kan? Malah kota niati, malah takabir. Ulu alif itu Pak Bu, baru keterangannya, sila keterangannya nanti itu alif, mau itu apa saja, soalnya keterangan apa itu Pak? Alif itu Pak, itu loh sumber segala-galanya, ya? Luar biasa itu Pak Hakim. Alif itu sumber segala-galanya. Pemain nanti alif itu adalah taruh pengulo sakulati ngobotu, coklat. Sakulati ngobotu, pulau lemota, tomati lumulama, sakulati itu dari situ akarnya, dari situ dahannya, dari situ daunnya, dari situ buahnya. Lontong satu biji. Kalau itu olah alif, 20 alif itu alif, deh. Tapi orang umaya, sama untuk beda hakikat dia, alif itu kan mali total itu, alif fathah, alif kasrah, alif duma, mau baca apa? Ngelorok boy, nah, mahal-mahal, tidak kesalahan. Allah balik, baca kalau huruf, kan balik. Itu kesalahan wali masuk surga belajar Al-Quran yang karena tidak perhatikan, kurang teliti. Kutil itu kurang teliti. Kata itu kan wali bila syaratnya betul. Dan ayu, apa bahasa itu betul? Orang maaf. Orang mau ngaju alatnya pituhin enggak? Percaya, dia mau pituhin. Orang mau ngaju alatnya kok pituhin enggak? Karena motor huruf belajar latih. Kaya sampai mama nato ya, baru siapa dia bawa itu mama, ya iyu, walaupun bedanya lo ayu, ya kan? Itu padahal ayu berarti kalau nggak butuh hidup muat, mau itu kulitnya matanya kulitnya, ayu sebelum mau niat kan? Mau niat, sama niat ini dia wah, kadang ate mah
ite ya ute lu yang itu tarik katin mulut mata main ini wah itu kali ini otak bukan nama ayam ayam latih itu lima tiap tiap keluar itu buat kami latih itu lah tepat tahan apa mau dia malu dia terang jauh rahasia ini telah jadi sebenarnya ate itu itema utema pemakai dunia gagah pak bu buat ini keterangan pemakai dunia gagah kalau mau kan anak muda teh kalau mau makro tunggu kita makan anak muda bahaya atau kalau ibu teh mata ada parit ada mau apa kalau makro tunggu patah mengenai ada beda talah mau pakar nah itu makanya di kuat latih dunia buat kami latih aku mau kalau latih atema itema ute ya kalau mati itu tabia itu mau niati di dulu main dia sebenarnya pemakai dunia ideolog itu peruntungan pati, peruntungan kepala desa kita kalau ini itu apa bantuan peruntungan ada itu ya asali mau nolong nggak di mota tariknya apa sih tahan dia mau tampil salah walau nafas teras ya dia mau tampil salah walau nafas mana pun nonton kali kapal sama bantuan terus pengen taruh lebih naik karena mumpung lihat kapal satu ya mak lama mas mama dalam mau makan terus saya itu woi padahal dia mah putih suara itu bukan hep boleh lagi itu suara kata tuh tadi kapal sal tonton kanal begitu makhluk teman tarik yang ini nafas melilih itu mah dia mat tahan patah deh bang assalamualaikum ayah dia mau tanya tuh lalu nafas sih sudah mata tadi ibu bantuan tuh malu kan dia bukan salah ini ngolah tatahan itu oleh ngoli nafas sih tatahan itu oleh tiamai kalau aku bisa lihat sedangkan nafas dia tatahan itu kalau mau gali ilmu pa tua kuatian ilmu hedulot ilmu latihan apa lagi ya potah ini ulai wali utama ulai kan apa tuh malah banyak kata to sapra midat ya uti mau dia wali utama yang mau kagol mau wali tipe itu zaman itu lali kalau pemateng mau di komputer yang tak tahu yang itu pateh pun dia itu latih boleh lima kota bawa 5 tahun di Allah kita itu yang ngaku ayu sekarang mah kalau tengah tuh ya mau itu politik lah nggak politik lain tak tidak mau belum kalau kalau tengah tuh mah meniat kita meniatin tadi hati ulah hati kan mah panggula di mah atau ya terus pola itu dunia sudah masuk nih lalu mau niatin tadi atau hati mah di rumah ini ya karena mati itu lama tak jauh tam tadi yang boleh main mah tema itu patahu kumpulan lalu usal itu usali salat hormat dan lillahi ta'ala berapa tadi hati mau tak kabiru Allah tarikhu tak tahu ya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita mengikuti doa arwah. Karena paket ceramah itu harus ada doa. Ibadah memang bagian ini balik. Mari kita kosongkan batin kita untuk bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita di pagi menjelang siang ini akan dijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya membantukan almarhum di alam bangsa. Doa kita dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Astagfirullah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang menciptakan kami semua, kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah segala dosa almarhum ya Allah, dan terimalah seluruh amal ibadahnya. Pangkanlah kuburnya ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai anak dalam surga, dan tempatkanlah ini tempat yang engkau ridai ya Allah. Allahumma ghafirlah warhamhu wa'fu Allahumma ghafirlah warhamhu wa'fu Allahumma ghafirlah warhamhu wa'fu ya ayatan nafsin sumaina irji'u rabbika rajatan mardiya farahul fi wa lahul sadati qalu inna lillahi wa inna ilaihi
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.